Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bitauhidihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Baik, kemarin kita telah menyelesaikan bab Ad-Darsu Al-Ashir, pelajaran yang ke-10. Di pelajaran yang ke-10 ini kita kemarin membahas domir, di mana domir ini domir itu apa? Kata ganti. Lawan katanya kata ganti apa? Isim dhohir. Isim dhohir itu ya selain domir seperti Muhammadun, ya siapa, Aliyun atau siapa. Sedangkan domir itu kata gantinya, ya, kata gantinya. Nah, dan adapun isim dhohir, misalnya Muhammadun, harokatnya bisa berubah-ubah. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan nanti di babnya. Adapun domir, dia apa? Tetap. Nah, baik, sekarang kemarin apa saja domir yang sudah dipelajari? Enggak, yang ana, anta, huwa, hiya. 4 saja. Ya, untuk memula 4 saja. Ana, saya, anta, kamu, laki-laki. Anti belum dipelajari. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Kalau ana, ketika dia disandarkan berubah jadi kitabun, tambahannya jadi kitabi. Kitabun tambahannya jadi kitabi. Masa mau kita bilang kitabun ana, aina? Aina kitabun ana? Kan tidak mungkin begitu. Aina kitabi? Kan begitu. Kitabun tambah ana jadi kitabi. Kalau kitabun tambah anta, kitabuka. Tidak mungkin kan aina kitabun anta? Tidak mungkin disambung seperti itu. Kalau apa? Hiya. Jadi apa? Ketika disandarkan jadi kitabuha. Tidak mungkin kitabun hiya. Kalau huwa, kitabuhu. Baik, jelas. Baitun tambah ana, baiti. Baitun tambah anta jadi baituka. Rumahnya laki-laki, baitun tambah huwa, baituhu. Dia perempuan, baitun tambah hiya, baituha. Makanya ketika kata gantinya, ketika kita biasanya mendengar apa? Hadis dari para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ketika dia muannats jadi radhiyallahu anha, perempuan. Allah meridhai darinya laki-laki, darinya perempuan. Nah. Sekarang kita masuk Ad-Darsu Al-Hadi Asyar. Al-Hadi, nah halaman 56. Di situ halaman palu yang ada di rumah silahkan dibuka halaman 61. Ada juga yang halaman 56. Di apa istilahnya beda-beda tiap buku. Taib. Ana jelaskan terlebih dahulu. Di dalam bahasa Arab, di mana ada suatu kaidah itu tidak paten. 90%-nya paten, pasti ada 10%-nya yang tidak harus paten. Misalnya hukum setelah huruf jar pasti kasroh. Loh kok ada yang tidak kasroh? Al-masjidu kemasukan ila jadi ilal masjidi. Kenapa di lain kata kok ada apa misalnya nama atau nama daerah, misalnya Palu, kenapa enggak jadi ila Palui? Ya itu makanya memang ada apa? Enggak semuanya apa harus mengikuti kaidah. Tapi secara posisi dalam bahasa Arab dia apa? Majrur. Nah, gitu loh. Tapi tidak dengan merubah harokat. Di sini ada domir huwa. Huwa itu biasanya jadi apa? Hu, begitu ya? Kitabun tambah huwa jadi kitabuhu. Hum ini belum, ini anak tambahan. Hiya, kalau kitabun tambah hiya jadi kitabuha. Huwa sama hiya itu nya, kitabnya gitu loh. Kan nya-nya nggak usah dikasih kitab Muhammad. Kitabnya bagus misalnya. Huwa ini biasanya berubah jadi apa asalnya?
kitabuhu. Ya enggak? Iya kan? Kitabun tambah huwa jadi kitabuhu. Ini belum ya. Kitabun tambah hiya. Kitabuha, kitabnya dia perempuan. Lihat harokatnya, kitabuhu, kitabuha. Banyak kemarin yang anak kasih latihan, enggak banyak sih. Ada yang ketika dia memberi kata ganti masih dikasih alif lam. Al-kitabuhu, al-kitabuha. Benar atau salah? Contoh lagi, kitabnya saya, kitabi. Kitabku. Masih dikasih al-kitabi. Ini benar atau salah? Salah ini. Kurang tepat ya. Kenapa? Karena ini mudhof ilaih. Disandarkan kenyanya itu loh. Coba kitabun tambah huwa, mudhof ilaih, kalau ada apa? Di awal itu apa hukumnya? Al, enggak boleh pada al, ya kan? Iya, kitabun aslinya kan kitabun tambah huwa. Kitabun tanwinnya dihapus, kalau ada alif lam dihapus. Habis itu disandarkan ke huwa, berhubung kalau dibaca kitabun huwa, akhirnya jadi kitabuhu. Kitabun tambah hiya. Ini mudhof ilaih. Kan kitabnya disandarkan kan? Gimana hukumnya? Al, kalau ada al dihapus, kalau ada tanwin dihapus. Jadi kitabu saja. Disandarkan ke hiya, jadi kitabu hiya. Tapi karena hiya jadi kitabu. Makanya tidak boleh pakai alif lam. Gitu loh. Makanya, dan ini sudah makrifat walaupun tidak dikasih alif lam. Kitab siapa ini? Kitabnya. Anak nunjuk Al-Muzammil. Ini kitabnya. Jelas nggak ini? Makrifat enggak? Diketahui nggak pemilik buku ini? Iya, diketahui kan? Walaupun dia nggak ada alif lamnya, tapi kan miliknya Muzammil, bukan umum dia. Paham di sini? Insyaallah. Baik, sekarang ana jelaskan sebelum masuk ke makalah. Huwa kalau didahului huruf jar, ini khusus yang ini saja. Huwa, hum, hiya. Ada nanti huma tapi belum. Ada hunna untuk perempuan. Huwa ini dia laki-laki, hiya dia perempuan, hum ini mereka banyak. Nah, mereka banyak, mereka laki-laki banyak. Mereka laki-laki banyak. Kalau antum hadir di sini orangnya. Makanya ketika kita nanya kan, hum, enggak nyambung. Antum dari mana? Ya kan? Kalau kita bilang humnya orang enggak ada orangnya di sana. Hum ini goib orangnya, orang ketiga. Huwa kalau kemasukan ala bukan jadi alaihu tapi alaihi. Makanya sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua huruf jar. Soalnya min sama an itu huruf jar, walaupun jatuh sebelum huwa dia tidak berubah. Minhu, anhu radhiyallahu an. Kalau jadi hi jadi apa? Enggak. Tapi kalau alaihi pernah enggak dengar enggak? Pernah dengar enggak alaihi? Pernah kan itu tadi sallallahu alaihi wasallam. Sama artinya sama, cuman dia harus berubah. Ala ini huruf jar kan? Sudah pernah di atas. Fi ini juga huruf jar. Sudah kita pelajari belum? Sudah. Di atau di dalam. Fi artinya di dalam atau di, tambah huwa. Misalnya di dalam rumah, fihi begitu kan? Fi tambah huwa bukan fihu tapi fihi. Coba yang pernah dengar di Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dalam Al-Qur'an fihi, di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan. Hi-nya kembali ke mana? Ke Al-Qur'an, ke kitab itu loh. Kenapa enggak pakai hi? Karena Al-Qur'an mudzakkar, bukan muannats kan, tidak ada tanda-tanda. Ila huruf jar. Huruf jar enggak? Nah, ila dan ala kalau mau bersambung dengan domir ada ya-nya. Alai, ilai. Tidak mungkin alahu, ilahu. Makanya ilaihi. Aslinya ilai tambah huwa jadi ilaihu. Tapi yang benar apa? Ilaihi. Siapa yang pernah dengar ilaihi? Inna lillahi
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali ke siapa? Kembali ke Allah, kembali ke hi. Pernah dengar kan hi kan? Jadi antum jangan apa? Loh, huwa disandarkan ala kok malah masih berubah lagi jadi hi. Padahal awalnya hu kok bisa jadi hi. Enggak apa, enggak usah dibikin pusing, pokoknya kita sudah belajar bihi. Ya, bihi, bi tambah huwa jadi bihi. Bi ini huruf jar, bisa artinya demi, dengan. Ya, bisa artinya dengan. Siapa yang pernah dengar bihi di Quran? Kok Rabbihi Tuhan. Hah? Iya, yang gampang aja yang sering kita dengar. Wabihi nasta'in. Ya, wabihi nasta'in, dan dengan Allah kita minta pertolongan. Sering kok apa ya? Kalau nggak dicari itu nggak bihi, nggak mungkin bihu. Tapi kalau ha dia nggak berubah. Mau dimasukin apa nggak berubah. Kalau jadi ala hiya, ala ketemu hiya jadi alaihi. Apa bedanya dengan ini nanti? Ini kan biar ada beda. Kalau huwa itu tidak ada alifnya, kalau perempuan muannas ada alifnya. Ala kalau ketemu nambah hiya jadi alaiha. Fi kalau ketemu hiya jadi fiha. Ila ketemu hiya jadi ilaiha. Bi tambah ha, biha. Jelas di sini? Nanti yang akan dipelajari, anak tambahkan sedikit biar tidak pusing, ini hum. Hum ini artinya mereka. Kalau huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, kalau hum mereka. Nah. Ala tambah hum jadi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan alaihum kan? Atas mereka. Jalan yang apa? Engkau beri nikmat atas mereka. Fi tambah hum jadi fihim. Fi ini huruf jar, pada mereka. Fihim. Ila tambah hum jadi ilai. Bi tambah hum jadi bihim. Ya jelas insyaallah ya. Nanti kalau ada yang tidak difahami silahkan ditanyakan. Baik, kita baca. Diartikan dulu, kita baca bareng-bareng. Ikuti ana. Hadza baiti. Hadza baiti. Apa artinya? Ini rumahku. Rumah saya itu rumahku. Baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Apa artinya? Rumahku di depan. Nah. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Rumahku bagus atau indah. Ini siapa yang disifati bagus? Rumah. Iya, baiti jamilun. Rumahku bagus. Jangan kepedean ketika baiti, rumahku bagus. Iya, benar, rumah. Jangan nanti soalnya ada yang disifati itu khobarnya. Coba nanti dilihat. Fihi hadikotun soghiratun. Fihi hadikotun soghiratun. Apa artinya? Taman, iya. Ya. Fihi, kembalinya hi kemana? Baitun, Masya Allah. Jadi cari tempat kembalinya kemana? Fihi, di dalam rumahku ada apa? Hadikotun soghiratun. Terdapat apa? Taman yang kecil. Hadikotun soghiratun ini susunan apa ini kira-kira? Iya, naat man'ut. Mana naatnya? Yang disifati mana? Soghiratun. Hah? Yang disifati? Hadikotun. Naatnya mana? Soghiratun. Nah, kalau yang disifati itu namanya man'ut. Kalau yang mensifati namanya naat. Nah. Hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Ini kamarku ya. Fiha nafidatun kabiratun. Fiha nafidatun kabiratun. Nah, di dalamnya terdapat jendela yang besar. Fi tambah hiya jadi fiha. Hanya kembali kemana? Ghurfati. Karena ghurfah muannas makanya pakai fiha. Tadi baitun mudzakkar makanya pakai fihi. Jelas di sini ya. Dilihat kembali-kembalinya itu loh. Sepele ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
ini rumahku. Di dalamnya, artinya cumannya, tapi kita harus tahu tempat kembalinya kemana. Wa mirwahatun jamilatun. Dan kipas yang bagus. Nah, baik. Hadza sariri. Wa hadza kursiyi. Wa hadza maktabi. Artinya ini dan ini kursiku dan ini sahih. Baik. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Apa artinya? Jam tanganku, pulpenku di atas meja. Nah, jelas di sini tidak ada yang pakai alif lam dan tidak ada yang bertanwin, jelas. Wa hakibati tahtal maktabi. Wa hakibati tahtal maktabi. Dan di bawah meja. Tahta di bawah. Nah. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nah, ini yang mana yang terbuka ini? Jendelanya, jendela kamarku terbuka, ya. Jendela kamarku terbuka. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Asal katanya itu an-nafidatu maftuhatun. Jendela itu terbuka. Tapi mau dikasih biar jelas, nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendelanya kamarku terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ini kamarnya saudaraku. Dan itu ghurfatu akhi kabiratun. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamarnya saudaraku, kamarnya saudariku. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Artinya, kamarnya saudaraku dan kamar saudariku di depan dapur. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya. Kenapa kok amamal matbakhi? Iya, ada amama. Amama itu mengkasrohkan. Amama itu artinya apa? Di depan. Kamarnya saudariku di depan dapur. Loh, ini kok nggak di Ustaz? Sebentar, Anda jelaskan. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamarnya saudaraku di depan kamarku. Kenapa ini kok nggak amama mengkasrohkan ghurfati? Nggak usah ya. Ghurfatunya itu sudah jadi kasroh sudah. Aslinya kan sudah kasroh sudah. Amama ghurfati. Karena dhamir itu sudah mabni. Nah, wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Fadhal li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun. Wali ukhtun wahidatun. Ismuha Su'adu. Ismuha Su'adu. Apa artinya? Saya memiliki namanya dan saya memiliki Su'ad. Naam. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Apa artinya? Bapakku dan ibuku. Iya. Ini ketika ada isim isyarah kata tunjuk hadza atau hadhihi, dzalika atau tilka, coba antum artikan bapakku dan ibuku di kamar yang besar itu, bukan di itu kamar yang besar. Itu kan pernah Anda jelasin kan ini kan? Kenapa kok bukan itu ini masjid atau itu masjid? Ketika dia makrifat, yang benar apa?
Fitil kal ghurfatil kabirati artinya di kamar yang besar itu. Kalau di itu kamar yang besar kurang enak didengar. Nah, ini belum dipelajari, cuman anak kasih tahu artinya. Ana uhibbu. Uhibbu ini dari kata al-mahabbah, al-hubbu, cinta. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Ya, saya mencintai bapak dan ibuku dan saya mencintai saudara laki-laki. Taib. Ada yang ditanyakan, fadhol. Sebelum kita masuk ke latihan. Betul. Ya, silakan. Yang pakai dandan ini di bahasa Arab ini kayak haza sariri wa haza kursi. Nah, apakah diartikan itu harus dan gitu? Ada wanya kan dan ya. Iya, wanya. Wa itu artinya dan. Saya pikir apa maksudnya di kata terakhirnya seperti bahasa Indonesia seperti biasanya. Contohnya? Di koma-koma baru terakhir itu dan. Oh, enggak, ini kita ngikuti apa? Iya, ngikuti teks. Kadang wa itu artinya terlepas nanti apa? Kedudukannya apa di bahasa Arab nanti kita pelajari di nahwu. Adapun wa itu artinya dan. Kalau fa itu apa? Maka biasanya. Wa itu dan, kalau apa? Fa itu maka. Nah. Baik, ada yang ditanyakan mungkin, ada yang pusing mungkin, kenapa kok? Betul. Betul. Ya ini Ustaz, kenapa dia bukan domatain Ustaz? Di sini gurfat, bukan gurfatun Ustaz. Gurfatu akhi amama gurfati. Gitu Ustaz. Gurfatu akhi amama gurfati itu ya? Iya, Ustaz. Yang mana yang enggak harus tanwin? Gurfatun. Gurfatun. Baik, Gurfatun aslinya gurfatun. Gurfatun apa artinya? Akhun tambah ana jadi akhi. Ini jelas tidak berubah dia. Mabni karena domir ini mabni. Huwa huma hum yahu sampai akhir itu dia mabni, tetap mabni itu artinya tetap tidak berubah akhirnya. Gurfatun disandarkan ke akhi. Gimana hukumnya mudhaf ilaih? Mudhafnya harus bagaimana? Kalau ada alif lam atau tanwin dia dihapus satu. Ya kan begitu kan? Habis itu ghurfah disandarkan ke akhi. Habis itu dikasrohkan karena memang sudah kondisinya seperti ini. Dia ada domir dan tidak memungkinkan untuk berubah. Akhi, tidak mungkin sudah. Ya. Jadi ghurfatu akhi. Contohnya yang seperti ini bagaimana? Ghurfatun tambah Muhammadun. Yang sama seperti ini kalau bukan domir. Ini kan domir ini, domir kata ganti, saudaraku. Masa mau saya sebut juga saudaraku namanya siapa? Kan enggak usah. Ghurfatu Muhammadun misalnya. Ghurfatun tambah Muhammad. Saya mau bilang kamarnya Muhammad. Bagaimana caranya? Ghurfatun tanwinnya dihapus. Ketika dia disandarkan, ketimpaan akhirnya jadi kasroh. Kalau dia ada alif lam cukup di kasroh satu. Kalau dhamma apa? Tanwin. Dia ditanwin. Jadi ghurfatu Muhammad ini mudhaf, ini yang disandarkan jadi mudhaf ilaih. Kurang lebih sama, cuman yang disandarkan ini apa? Domir, yang ini apa? Isim dhohir, isim yang seperti biasa. Baik, jelas sudah, nggak ada lagi. Kita masuk ke latihan-latihan. Iqra waktub tamarin, ya latihan-latihan. Tamrin dari kata tamarin, dari kata tamrin, tamarin latihan-latihan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Boleh dibaca Imam Ar-Raqam al-awwal. Iqra man. Nam. Man fi hazal bait. Ti ada fi. Man fi hazal baiti. Siapa? Siapa Di dalam rumah itu? Hadza, rumah ini. Siapa di dalam rumah ini? Fihi Hamidun. Fihi hamidun. Coba dilihat di nomor 1. Man fi hadzal baiti, siapa di dalam rumah ini? Hadza kan kalau zalika baru itu. Man fi hadzal baiti, siapa di dalam rumah ini?
Kita tuh kalau mau ngulangi lagi, fi hadzal baiti hamidun. Capek kan? Cukup diganti dengan huwa. Karena yang menggantikan rumah itu domir huwa. Tapi karena dia disandarkan, dan habis itu ada huruf jar sebelumnya, hu jadi fihi. Fihi di dalam rumah ini ada hamid. Atau di dalam rumah ada hamid. Jadi nggak usah ngulang lagi. Fi hadzal baiti hamidun. Cukup fihi hamidun. Itu lebih jelas. Lebih mudah. Atau di dalamnya atau di dalam rumah tersebut ada hamid. Fadhal iqra raqam tsani. Fadhal. Raqam. Mada fil hakibati Tayyib. fiha kitabi wa qalami wa daftari. Sahih. Fadhal. Artinya? Apa yang ada di dalam tas? Naam. Di dalam tas ada bukuku, pulpenku, dan daftar. Buku tulis. Buku tulis. Buku tulis. Naam. Madza sama dengan ma. Madza apa di ya. Apa di dalam tas? Ya, apa yang ada dalam tas? Madza fil hakibati? Apa yang ada dalam tas? Al-hakibah mudzakkar atau muannats? Muannats. Ada tak marbutohnya itu. Madza fil hakibati? Di dalam tas kita nggak usah ngucapin lagi fil hakibati, cukup pakai fiha. Fiha di dalam tas, kitabi kitabku, wa qalami dan polpenku, wa daftari dan buku tulisku. Jadi pakai ha saja sudah cukup. Fadhal. Raqam tsalits. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi Wa akhi. wa ukhti. Tarjim. Siapa Siapa? di dalam mobil itu? Di dalamnya ada bapakku dan mamaku. Saudara. Akhi wa ukhti, saudara laki-lakiku dan saudari perempuanku. Nah, siapa di dalam mobil? Kita nggak usah ngulang lagi. Di dalam mobil ada bapakku. Di dalamnya sudah selesai sebetulnya. Fiha karena sayyarah muannats makanya pakai fiha. Abi wa umi, di dalamnya, di dalam mobil itu ada bapakku, ibuku, saudaraku dan saudariku. Fadhal. Raqam ar-rabi. Man fi masjidi. Masya Allah, mumtaz. Masjidun disandarkan ke jamiah, masjidnya kampus. Siapa di dalam masjidnya kampus? Maksudnya di dalam kampus itu ada masjid gitulah. Man fi masjidil jamiati, siapa di dalam masjid kampus sekarang? Nah, ini ditolak pakai ma, ini manafi ini. Ma fihi. Tidak ada di dalamnya ahadun, satu orang pun, seorang pun tidak ada. Ma fihi ahadun. Sebetulnya cukup bilang ma fihi sudah selesai. Kalau antum mau ulangi ma fil masjidi, ma fi masjidil jamiati al-an, kepanjangan antum. Ma fihi ahadun. Nah. Biasanya kita sering mafi gitu kan. Ma fihi, ya, tidak ada di dalamnya seseorang. Nah. Fadhal Muzammil, man fi hadhil ghurfati? Man fi hadhil ghurfati. Nah, fadhal. Artinya terjemah? Siapa di dalam kamar itu? Ini, hadhi. Siapa di dalam kamar ini? Man fi hadhil ghurfati? Di dalamnya fiha al-mudiru. Ada, kenapa antum kasih enggak ada apa-apa? Kan fi-nya udah digatek sama ha itu. Sudah ditahan sama ha, fiha al-mudiru. Siapa yang di dalam kamar ini? Fiha di dalamnya al-mudiru. Antum jangan ragu-ragu kalau dalam posisi kayak gini ya. Fiha al-mudiru apa al-mudiri apa? Nggak usah ragu-ragu karena udah fi-nya udah asal muasal bahasa Arab itu dhammah dia. Misalnya indi thallaja, saya memiliki kulkas. Fiha di dalamnya ada susu. Labanun apa? Labanin. Dalamnya fiha labanun wa syayun wa lahmun wa ta'amun. Diterjemahkan aja. Ana fil masjidi. Fihi di dalam masjid
ada Aliun, ada Muhammadun, sudah langsung dhammah kembali. Soalnya asal muasal bahasa Arab itu apa? Dhammah. Di awal kata dhammah, kalau nggak ada yang apa? Ngikuti dia atau mempengaruhi dia tetap dhammah. Nah. Taib, ini dibaca saja, anak yang baca biar apa? Biar selesai. Uhibbu abi wa ummi, apa artinya? Saya mencintai bapakku dan uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudaraku dan saudariku. Uhibbu zamili. Saya mencintai Temanku ya. Zamil itu sodik, teman. Zamilun tambah ana jadi zamili. Saya mencintai temanku. Uhibbu ustadhi. saya mencintai guru. Uhibbullaha. Saya mencintai Allah. Kenapa ini jadi fathah? Ini nanti ada di jilid 2 itu maf'ul, objek. Saya mencintai. Mencintai siapa? Allah, Allaha. Dia fathah. Jadi nanti tiap posisi itu harokatnya berbeda nanti ketika ada kata kerja. Kata kerja, pelaku, bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia? Subjek, predikat, objek. Subjek ini apa? Pelaku. Predikat ini kata kerja. Ya, sama sih, kurang lebih sama seperti bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab bisa pekerjaannya dulu, misalnya makan. Pelaku fa'il, habis itu yang dimakan apa? Memakan Ali nasi misalnya. Nah, objek dan pelaku itu harokatnya berbeda, biar tidak ketukar nanti. Makanya di sini uhibbu Allah, saya mencintai. Siapa yang dicintai? Allah. Objek. Lagi nomor 6, uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyya. Kira-kira ini bagaimana harokatnya? Uhibbu al-lughata al-lughatu? Karena jadi objek. Uhibbu al-lughata al-arabiyyata. Saya mencintai bahasa Arab. Nanti ini belum, ini cuma cukup antum ketahui saja. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita latihan ini atau ada yang di kitab antum. Fadhol. Antum mau nyoba? Boleh. Hadza baiti amamal masjidi baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun hadhihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursi wa hadza maktabi. Cukup ini. Coba diubah menjadi ini domirnya apa? Baiti ini. Yang diubah yang domir ana saja. Diubah menjadi huwa. Jadi baitun tambah huwa jadi baituhu. Ya, begitu kan? Baitun tambah huwa kan jadi baituhu. Berarti judulnya bukan baiti lagi tapi baituhu. Coba rumahnya. Coba antum. Hadza baituhu. Iya kan? Baituhu. Santai, pelan-pelan. Hadza baituhu. Kenapa jadi baituhu? Karena rumahnya. Ini kan ya, rumahnya. Ini antum menjelaskan ke orang, misalnya anda menjelaskan ke siapa? Imam atau habis itu menjelaskan tentang rumahnya dia. Fadhol, hadza baituhu. ini rumahnya. Lanjut. Baituhu amamal masjidi. Baiti aslinya diubah jadi dia, berarti baituhu amamal masjidi. Baituhu amamal masjid. Rumahnya di depan masjid. Lanjut. Baituhu jamilun. Baituhu jamilun. Apa artinya? Rumahnya bagus. Lanjut. Masih ada? Fihi hadiqatun saghiratun. Tidak berubah. Kan ini fihi kembali ke rumah, bukan ke ana. Di dalam rumahnya terdapat taman yang kecil. Lanjut. Hadhihi ghurfatuhu. Ini kamarnya. Anggap kita nunjuk kamar. Ini kamarnya, bukan kamarku lagi. Fiha nafidatun kabiratun. Ini berubah enggak? Kenapa enggak jadi hu? Kenapa? Ya, kembali ke ghurfa, bukan kembali ke ana ya. Kan di dalam kamar, bukan di dalam saya. Kita lanjut. Fiha nafidatun kabiratun. Nah, di dalam kamarnya ada jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Dan kipas angin yang bagus. Hadza sariruhu. Baik.
Wa hadza kursiyuhu. Wa hadza tabuhu. Naam, ini meja, ini ranjangnya. Wa hadza kursiyuhu, dan ini kursinya. Wa hadza maktabuhu, dan ini mejanya. Ada yang mau nyoba lagi? Tommy, fadhal. Domir anta. Baitun tambah anta jadi baituka. Fadhal, hadza baituka. Jadi ini yang nyifati bukan yang milik rumah. Hadza baituka, fadhal. Hadza baituka. Fadhal. Ini rumahmu, ya, sahih. Baituka amamal masjid. Sahih. Baituka jamilun. Rumahmu bagus, sahih. Fihi Ya betul. fihi hadikotun sogiratun. Di dalam rumah Di dalam rumah ada ada apa? Kebun yang kecil atau taman yang kecil. Naam. Hadhihi. ghurfati. Kan jadi anta. Ghurfatika. Gurfatuka. Ghurfatuka. Ini jadi gurfati karena dia ada iya. Kalau dia nggak ada yang pengaruhi tetap jadi gurfatu. Hadhihi gurfatuka. Fiha Nah. nafidatun kabiratun. Di dalam kamar ada jendela yang besar. Wa mirwahatun. Mirwahatun jamilatun. Lanjut. Hada Hada sariri. Ah. Hada saririka. sariruka. Kalau saririka ranjangku dan ranjangmu. Ya apalah. Hada sariruka. Wa hada Wahada kursiyuka. wa hada Maktabika. maktabuka. Wahadal maktabuka. Wa hada yakfi. Masyaallah, barakallah. Atuka. Sudah. Baik, ada yang mau nyoba lagi? Ada yang mau nyoba? Fadhal. Biar bisa. Mungkin domir apa? Kembali ke domir. Jangan, belum. Fadhal, ada yang mau nyoba? Lambang Fadhal, mau nyoba? Enggak apa, biar bisa. Fadhal. Coba pakai domir huwa. Baitun tambah huwa jadi baituhu, rumahnya dia kan? Coba hadza. Sahih. Baituhu Amamal amamal mas. Sahih. Kita bantu. Baituhu jamilun. Nah, rumahnya bagus. Lanjut. Fihi Hadikotun. hadikotun sagiratun. Nah, di dalam rumahnya ada taman yang kecil. Lanjut. Hadhihi. Hazihi ghurfati. Ganti ke dia kan? Hadhihi Hazihi ghurfatuhu. Hadhihi ghurfatuhu. Fiha Fiha nafidatun. kabiratun. Nah. Nafidatun kabiratun. Nah. Ini kamarnya dia. Di dalam kamar ada jendela yang besar. Lanjut. Wa mirwahatun Wa mirwahatun jamilatun. jamilatun. Dan ada kipas yang bagus. Lanjut. Hadza Hadza sariri. dia. Hadza sariru. Sariruhu. Sariruhu. Lanjut. Wa hadza kursiyuhu. Kursiyuhu. Wa hadza Hadza maktabu sahih, dan ini mejanya. Ada yang bingung masih? Sahal insyaallah, mudah ini insyaallah. Jadi tinggal disandarkan. Kan yang kita pelajari cuman ana, huwa, hiya. Oh, hiya yang belum, yang perempuan. Jadi baitun tambah hiya berarti baituha, rumahnya dia. Fadhal, ada yang mau nyoba? Abu Urwah, fadhal. Baitun tambah hiya. Baituha, rumahnya. Jadi setiap yang ini kan asalnya baitun ana baiti. Yang setiap ada kata ya mutakalim, ya yang menunjukkan ana itu diubah jadi ha. Tapi yang tidak jangan diubah, kayak fihi itu kan kembali ke rumah, jangan diubah. Fiha kembali ke kamar, jangan diubah. Enggak nyambung nanti kan. Nah, ini sudah fiha loh. Ini kok sudah muannas duluan belum diganti. Karena kembalinya ke kamar. Fadhal. Hadza baituha. Ini anggap antum punya anak perempuan. Antum menjelaskan kalau ini rumahnya anak perempuan antum. Kan begitu kan? Hanya kembali ke perempuan kan? Fadhal. Abu Urwah. Hadza baituha. Sahih. Baituha amamal masjid. Sahih.
bait. بيتها جميل Sahih. Fihi. فيه حديقة صغيرة Hi di sini bukan kembali ke perempuan tapi kembali ke rumah. Di dalam rumah ada taman yang kecil. Lanjut. هذه غرفتها Sahih. فيها Nafidatun. كبيرة Sahih. ومروحة جميلة Sahih. Dan ini hadhihi ghurfatuha, ini kamarnya dia perempuan atau kamarnya anak perempuanku. Nah, fiha di dalam kamar ada jendela yang besar dan kipas yang bagus. Lanjut, hadza هذا سرير sariru tambah hiya, sariruha. Hadza sariru. سريرها Naam, hadza sariruha, ini ranjangnya dia. هذا سريرها Wa hadza وهذا kursiun tambah hiya, kursi. Sahih. Wa hadza maktabun tambah hiya, maktabuha. Gitu saja. Insyaallah sudah jadi kalimat. Huwa, hiya sudah dipelajari. Ana sudah, anta sudah. Nah. Adapun yang selanjutnya hadhihi ghurfatu akhi, ini ana enggak jelaskan dulu. Karena akhi itu sama akhun sama abun ini ketika dia berubah jadi akhi, kenapa jadi banyak perubahan. Nanti antum pusing kalau ana jelaskan. Contoh ya. Di paragraf kedua coba dilihat. Halaman berapa ini? Masih 61. Tafadhol pendengar Radio Roja Palu yang di rumah. Halaman 61 paragraf kedua. Kalau hadhihi ghurfat, kalau misalnya ini kan ini kamarnya saudariku. Kalau mau dibilang ini kamarnya saudaranya dia, berarti ghurfatu akhi ka. Ini agak pusing, makanya agak susah, makanya anak nggak ngasih apa latihan antum. Coba anak baca hadhihi ghurfatu akhika. Ini kamarnya saudaramu. Watilka ghurfatu ukhtika. Dan ini kamarnya saudarimu. Ghurfatu akhika kabirotun. Kamarnya saudaramu besar. Wa ghurfatu ukhtika, dan kamarnya saudarimu saghiratun, kecil. Nah, seperti itu. Yang jelas antum sudah bisa membuat dalam kalimat, dan antum sudah fahami. Tapi ada pertanyaan atau kita lanjut ke bab selanjutnya? Ini bab terakhir sebelum kita memasuki apa? Memasuki bab 13, di mana bab 13 ini membahas jamak. Ini agak susah, diharap bersabar. Kita sama-sama bersabar. Memang bahasa Arab. Gimana, kita mau lanjut? Insyaallah mudah ini. Nah, awan di Kev. Salsa. Di luar kepala insyaallah ya. Baik, kita masuk ke ad-darsu ats-tsani asyar. Kita lanjut ke ad-darsu ats-tsani asyar. Kalau memang waktu tidak mencukupkan, kita bahas cukup di percakapannya. Di sini ada percakapan antara Su'ad di sini perempuan ya. Dan al-bintu, anak perempuan. Baik, anak baca, difadhol diartikan. Kenapa? Ada yang beda di dalam kitabnya? Baik, gimana? Yang antum apa? Ada? Oh ya, Van. Enggak, kadang kitab ana juga yang salah. Iya, kadang kitab ana yang salah. Ya, menyesuaikan saja. Baik. Ana baca, silahkan yang tidak ada harokatnya diharokati. Yang tidak ada harokatnya diharokati. Baik. Baik, ana baca ad-darsu ats-tsani asyar. Pelajaran yang ke-12. Alhamdulillah kita udah. Ini halaman berapa? 63. 6. Dibuka halaman 63. Ana baca.
Kalau ada yang beda silakan dibetulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar? Sama. Nah, kita umumkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini kan latihan ya. Kalau antum mau sesuaikan dengan bahasa Arab semua, antum sebelum salam melihat dulu, ini laki-laki atau perempuan? Assalamualaikum atau assalamualaikum, kan tidak mungkin seperti itu. Beda lagi kalau banyak, jamak dia. Pakai apa berarti? Pakai kum atau pakai kunna? Tidak mungkin seperti itu kan. Ini namanya bahasa Arab. Kenapa di sini salah satu kitab ada yang assalamualaikum? Karena cuma satu anti, jadinya alaiki. Tapi tidak, kita pakai yang umum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya juga kalau pakai anti waalaikumsalam. Kalau pakai antum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka apa haluki? Haluki, perempuan. Bagaimana kabarmu ya bintu, wahai anak perempuan? Wahai gadis atau wahai anak perempuan, begitu ya. Ana bi khairin walhamdulillahi, saya baik-baik saja walhamdulillahi. Nah. Min aina anti? Apa artinya? Dari mana? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Ya, maksudnya anak perempuan ini. Ana minar riyadi. Saya dari Riyadh. Ana minar Riyadi. Ya, sama. Saya berasal dari Afwan. Nah, ana min Suriah. Nah. Saya dari Suriah. Antum punya dari mana? Minar Riyadh cuma tuh. Ya, nam. Ana min Suriah. Ya, saya dari Suriah. Masmuka atau masmuki ini? Nah, kalau ke perempuan masmuki. Masmuki, siapa namamu? Ismi Aminatu. Nama saya Aminah. Ana dan kita itu tetap walaupun di perempuan. Coba antum ahwat pakai ana apa ada beda? Kan kalau anta kamu laki-laki, kalau anti kamu perempuan. Kalau ana perempuannya apa? Sama ana. Ini tidak ada perubahan. Makanya ismi Aminatu kok tetap pakai ismi ya? Kan mana? Sama. Khusus ana dan nahnu kita itu tetap perempuan juga pakai. Ismi Aminatu, namaku Aminah. Namaku Aminah. Ditanya lagi, aina abuki? Di mana bapakmu? Abun tambah anti jadi abuki. Jadi ini mempelajari masuk ke domir anti. Kalau anta abuka, kalau anti abuki. Dia menjelaskan abi huna, bapakku di sini. Fil Madinatil Munawwarati. Di Madinah al Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati ats-tsanawiyati. Beda di situ? Iya. Ada mufattishun, ada muwajjihun. Naam, ya Pak. Mufattish itu apa? Dalam bahasa Arab artinya fattas itu meriksa atau apa? Pengawas, ya. Dia bapakku seorang pengawas fil madrasati ats-tsanawiyati di sekolah SMA. Coba lihat di kamus muwajjihun apa artinya mufattishun? Ada? Pengawas ya? Penasihat. Nah, ya bisa penasihat ya. Muwajjihun atau mufattishun? Penasihat. Kalau di situ apa? Pembina. Nah, penasihat atau pembina. Nah, mana ulangi, abi bapakku huna fil Madinatil Munawwarati. Bapakku di sini di Madinah Al-Munawwarah. Dia penasihat atau pembina fil madrasati ats-tsanawiyati, di madrasah tsanawiyah atau SMA. Jelas? Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Hiya aidon huna. Apa artinya? Dia juga di sini. Dia juga di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Diharokati. Dia dokter mustashfa. Naam. Iya. Mustashfa. Baik, mustashfa itu kan rumah sakit. Al-wilada itu dari kata walada yalidu, beranak ya. Rumah sakit bersalin.
Ya tempatnya melahirkan maksudnya. Hiya aidon huna, ibuku di sini juga di Madinah Munawwarah, dia menjadi dokter di rumah sakit bersalin. Nah, di sini ada kata al-fatatu. Al-fatatu ini pemudi. Kalau al-fata pemuda, jangan kebalik ya. Kalau al-fatatu pemudi. Waman hadhil fatatu allati ma'aki. Allati artinya yang. Dan siapa pemudi yang bersamamu ini? Nah, siapa pemudi ini yang bersamamu? Di sini pakai allati. Kenapa kok pakai allati? Karena dia ya muannats. Kalau mudzakkar apa? Alladzi. Kalau mudzakkar pakai alladzi. Misalnya siapa pemuda? Man hadzal fata? Siapa pemuda? Alladzi. Kalau al-fata pakai alladzi. Tapi kalau muannats pakai allati. Man hadhil fatatu allati ma'aki? Siapa pemudi ini? Allati yang ma'aki bersamamu. Ahiya ukhtuki? Apakah dia saudarimu? Ya. Apakah dia saudarimu? La hiya bintu ammi. Amun tambah ana pamanku berarti. La hiya bintu ammi. Tidak, dia anak perempuannya pamanku. Bintun tambah ammi. Jadi bintu ammi. Disandarkan. Anak perempuannya pamanku. Siapa pemudi ini yang bersamamu? Ahiya ukhtuki, apakah dia saudarimu? La hiya bintu ammi, dia anak perempuan pamanku. Berarti apa ini? Sepupu apa? Apa? Anaknya omnya berarti sepupu ya. Sepupu. Nah, sepupu perempuan ya. Bintu anak perempuan ammi, anaknya perempuannya pamanku. Masmuha, siapa namanya? Hanya kembali ke mana? Anak perempuan itu, kembali ke anak perempuan. Anaknya pamannya. Iya, kembali ke anaknya pamannya, bukan kembali ke pamannya ya. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah tuh. Namanya Fatimah. Zamilun itu teman. Kalau zamilatun teman tapi perempuan. Zamilatuki berarti teman perempuanmu. Ahia zamilatuki? Apakah dia teman? Baik, ini agak pusing ya. Zamilat, kalau zamilun kan apa? Teman laki-laki. Kalau zamilatun? Teman perempuan. Zamilatun tambah anti. Disandarkan ke anti berarti zamilatu, kan tanwinnya dihapuskan. Akhirnya taknya bukan tak marbutoh lagi. Jadi tak apa? Tak sampan katanya orang anu itu. Tak apa? Tak terbuka ini loh. Zamila tuki. Kenapa jadi ki? Biar ada beda. Kalau anta jadi ka, kalau anti jadi ki. Zamila tuki. Apakah dia ahia? Apakah dia zamila tuki? Teman perempuanmu? La, tidak. Ternyata tidak. Mungkin apakah dia di sini zamil apa artinya teman sekelas begitu ya? Apakah dia teman sekelasmu atau temanmu? La, ana fil madrasati al mutawassitati. Tidak. Saya di sekolah menengah atau SMP. Al mutawassitoh itu pertengahan. SMP. Saya di SMP wahia dan anaknya pamanku itu fil madrasati ats-tsanawiyah. Dan dia di SMA sederajat. Jadi tuaan anaknya pamannya itu. Masih pusing? Anak ulangi. Ya, dari mana? Ahia zamilatuki. Dari depan.
Ana ulangi dari masmuha. Ini main domir. Nah, masmuha, siapa namanya anaknya pamanmu? Ismuha Fatimah. Tuh namanya Fatimah. Jelas ya, namanya Fatimah. Terus ditanya lagi, apakah Fatimah itu teman sekelas sama kamu, sepadan sekolahnya gitu loh? Ahia zamilatuki, apakah dia teman sekolahmu? Anak perempuan itu menjawab, la, ana fil madrasati al-mutawassitati. Saya masih SMP. Wahia fil madrasati tsanawiyah. Sedangkan anaknya pamanku Fatimah itu dia sudah SMA. La tambah anti jadi laki. La itu bisa karena bisa milik. Indah itu apa? Milik juga tapi barang. Indi, kita, benda mati. Ingat kan kemarin? Diingat-ingat aja. Bisa. Indah artinya bisa dua. Bisa milik, bisa bersama atau di sisi. Ada yang nanya kemarin, Afikri ya. Indah itu artinya bisa milik, bisa bersama. Iya. Kalau zaujah itu pakai laka atau laki. La laka zaujah. Kalau indi itu apa? Indaka itu barang yang mati. Umumnya seperti itu. Walaupun tidak paten. Makanya di sini, apakah kau punya saudari perempuan? Kenapa enggak pakai aindaki ukhtun? Lebih pasnya pakai la atau li. Alaki ukhtun, apakah kau memiliki saudari perempuan? La mali ukhtun. Nah ini. Pernah ini kayaknya sudah ya di bab berapa itu? Tidak, ditolak dulu dengan la. Mali, saya tidak memiliki ukhtun. Saya tidak memiliki saudari. Tidak memiliki saudari. Ukhtun itu enak diartikan saudari. Kalau masih antum bilang saudari perempuan itu sudah double. Kalau akhun saudara. Lanjut, alaki akhun. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Naam, li akhun kabirun. Saya memiliki saudara laki-laki yang besar. Maksudnya saya memiliki kakak laki-laki. Akhun kabir itu kakak. Kabirnya di situ artinya kakak. Maksudnya lebih besar daripada saya. Akhun kabirun. Wa huwa talibun bil jami'ati. Dan dia pelajar di kampus atau mahasiswa di universitas. Jelas ya insyaallah. Perempuan ini dia bawa siapa? Sesuai gambarnya, anak perempuan ini bawa anaknya pamannya. Ya kan? Namanya Fatimah. Dan Fatimah itu dia SMA sedangkan dia SMP. Nah, ini ternyata gambarnya ada 1 2 3 4. Ada satu lagi yang ditanya ini yang paling kecil. Waman hadzat tiflu alladzi ma'aki. Baik. Sebelum anak belum diartikan, kenapa di sini pakai alladzi sedangkan tadi pakai allati? Karena at-tiflu ini anak laki-laki, anak kecil laki-laki dan dia mudzakkar, makanya pakai alladzi. Kalau muannats tadi itu al-fatatu kan muannats, pakai allati. Waman hadzat tiflu alladzi ma'aki, dan siapa anak kecil ini yang bersamamu. Anak ulangi lagi, dan siapa anak kecil, hadza tiflu, tiflu itu anak kecil ini, alladzi ma'aki yang bersamamu, huwa ibnu akhi. Apa artinya? Ibnun, dia anak laki-laki. Ibnun itu anak laki. Kalau bintun anak perempuan. Huwa, dia saudara. Masmuhu, hunya kembali kemana ini? Ke anak itu yang laki-laki itu loh. Masmuhu ismuhu Sa'dun. Sa'ad. Namanya Sa'ad. Sa'dun bahasa Arabnya tulisannya Sa'dun. Namanya Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. Bukan Sa'adun. Taib. A'ummuki fil baiti al-ana. Apakah ibumu di rumah sekarang? La. Dhahabat ilal mustashfa. Ana ulangi. A'ummuki fil baiti al-an. Apakah ibumu di rumah sekarang? La dhahabat ilal mustashfa. Tidak. Dia pergi ke rumah sakit.
Nanti akan dijelaskan bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dia dhahaba, kalau mu'annas dia pakai dhahabat. Nanti ada penjelasannya di bab selanjutnya. Cukup diartikan mungkin seperti itu saja. Ada pertanyaan? Kalau laki-laki pakai kata sambungnya itu kan isim mausul alladzi itu. Pakai alladzi. Tapi kalau perempuan pakai allati. Nah, antum tidak ditugaskan buat contoh seperti itu, tapi di sini antum ditugaskan untuk faham dulu. Kecuali antum disuruh buat contoh seperti itu baru antum pusing. Baik, masih lama ya. Kita masuk ke latihan. Yakfi? Sudah? Atau lanjut? Lanjut. Oh, taib. Kita cukupkan sampai di situ saja. Kita cukupkan sampai di situ saja. Biar ndak apa? Biar ndak pusing. Kita pengenalan saja dulu ini. Nanti ana arahkan di grup. Taib. Taib. Ada pertanyaan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Taib. Kata tadi itu digunakan pas apa? Pas kalimat apa ya? Ketika menyambung. Ketika kan itu isim mausul itu kan menyambung. Isim mausul itu menyambung. Contoh misalnya begini. Siapa anak kecil yang duduk di masjid tadi siapa? Yangnya itu loh. Gunanya yang itu loh, yang menyambung. Kalau nggak ada yang, anak yang duduk tetap pakai yang kan? Yaitu menyambung. Kalau nggak alladzi pakai allati. Kalau di Al-Quran alladzina itu jamak. Jamaknya alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina kafaru, karena pakai alladzina. Tapi ini satu orang pakai alladzi, kalau muannats pakai allati. Baik, as-su'al ba'da hadza, nanti kalau ada yang tanyakan lagi setelah kita tutup. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.